Dan kalau sampai setelah ini ada menteri lagi yang mengundurkan diri, itu pasti juga karena masalah atau urusan efisiensi. Karena mereka diminta untuk efisien gitu ya, anggarannya dipotong tapi harus kerja terus seperti biasa. Gitu kan. Selamat malam semuanya. Hari ini untuk pertama kalinya di rezim Prabowo Subianto terjadi reshuffle atau pergantian menteri. Tapi ini menjadi tidak biasa karena yang diganti cuma satu. Biasanya kalau ini reshuffle normal yang sesuai dengan keinginan presiden, ya minimal 2 atau 3 lah. Ini cuma satu gitu ya. Dan awalnya kita pikir ini atas kehendak atau keinginan Presiden Prabowo Subianto. Tapi belakangan muncul pengakuan dari Mendikbudristek yakni Pak Satrio. Dia mengatakan bahwa dia tidak dipecat, tapi dia mengundurkan diri. Jadi dia kirim surat, dikirim ke Setnek, terus kemudian ditembuskan kepada Presiden. Dan Presiden Prabowo kemudian menggantinya. Cuma kan menjadi unik gitu. Yang benar yang mana ini? Ini dipecat atau mundur? Atau dia udah tahu mau dipecat terus kemudian kirim surat pengunduran diri? Nggak tahu lah. Ya karena kalau ini murni pengunduran diri, biasanya gitu, kalau ada menteri mengundurkan diri entah karena sakit, karena menjadi tersangka, atau karena dia tidak bisa menjabat dua posisi, itu kan biasanya itu presiden masih butuh waktu agak lama untuk mencari penggantinya. Ini enggak nih. Jadi Pak Satrio sudah kirim surat malamnya, besoknya sudah ada penggantinya. Itu kan seolah-olah gitu ya, Menteri Mendikbudristek ini sudah disiapkan ban serepnya. Oh ini akan diganti nanti, langsung masuk gitu kan. Ya tapi ya mana yang benar kita nggak ngerti, tapi pada intinya menurut pengakuan Pak Satrio dia mengundurkan diri karena lebih baik mundur katanya daripada dipecat gitu ya. Mungkin memang sudah tahu dia akan dipecat, ya udahlah kirim surat pengunduran diri. Dan Pak Satrio ini dulu pernah viral beberapa waktu lalu terkait demonstrasi para pegawai di kementeriannya. Jadi para pegawai itu demo karena Pak Satrio ini dianggap kasar, arogan, dan sebagainya. Sampai kemudian membuat salah seorang pegawainya itu jadi kayak dipermainkan, diteriakin, diperlakukan semena-mena, dan kemudian katanya dipecat. Makanya kemudian Pak Satrio ini didemo oleh ratusan pegawai di Kemendikti. Tapi waktu itu, seingat saya itu sudah selesai karena terjadi rekonsiliasi, katanya sudah diskusi, sudah saling bertemu, dan kemudian ya isu itu menjadi tidak ada lagi, tidak kita bicarakan. Dan belakangan tiba-tiba mundur hari ini di tengah-tengah gelombang demonstrasi Indonesia gelap gitu ya. Tiba-tiba salah satu menterinya mengundurkan diri. Ya karena kalau kita mau mengaitkan antara demonstrasi dengan pengunduran diri Pak Satrio, ini memang juga ada kaitannya nampaknya. Karena di salah satu tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, itu concernnya terkait dana pendidikan, terkait dana dosen, dan sebagainya. Dari 5 tuntutan yang disampaikan, yang kemudian sekarang sudah bertambah jadi 13. Awalnya demonstran ini punya 5 tuntutan, tapi setelah datang ke demo langsung nambah 13. Tapi salah satu dari tuntutan yang dipermasalahkan oleh para adik-adik mahasiswa itu terkait dengan program makan siang gratis dan efisiensi anggaran. Karena efisiensi anggaran makan siang gratis itu dianggap kemudian mengganggu anggaran pendidikan, mengganggu biaya beasiswa, dan kemudian uang kuliah dan tunjangan-tunjangan para dosen. Jadi ini yang tidak dikehendaki oleh para demonstran dan meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan tidak mengurangi atau memotong anggaran pendidikan. Dan 3 hari sebelum Pak Satrio ini mengundurkan diri, ketika dia rapat dengan anggota DPR, itu terlihat jelas sekali bahwa Pak Satrio memperjuangkan supaya anggaran dana pendidikan ini tidak dipotong oleh Kementerian Keuangan. Makanya ketika rapat dengan DPR, dia menyampaikan bahwa ini tidak mungkin untuk kemudian dilakukan efisiensi, terutama di sektor beasiswa dan operasional kampus. Karena kalau ini terjadi pemotongan seperti yang dikehendaki sekarang, itu kan ada pemotongan soal beasiswa, operasional kampus, yaitu otomatis akan membatalkan beberapa beasiswa, atau kemudian UKT-nya itu menjadi naik, uang kuliahnya menjadi lebih mahal dibandingkan yang ada sekarang. Karena kalau efisiensi anggaran tetap dilaksanakan, maka Mendikbudristek atau
pihak perguruan tinggi jadi nggak punya pilihan gitu. Memang harus menaikkan kalau tidak ada tunjangan atau dukungan dari pihak pemerintah. Dan faktanya memang dari pemotongan yang dilakukan kepada Kemendikti-Saintek itu mencapai 39% dari anggaran yang sudah ada. Jadi ya menurut Pak Satrio, dana yang masuk di Kementerian Kemendikti dan Saintek itu 90%-nya itu memang hanya dana titipan, hanya dana numpang gitu. Jadi dari APBN, dari pusat masuk ke kementerian dan setelah itu langsung disalurkan. Yang dikelola betul-betul berada di bawah Kementerian Kemendikti Saintek itu hanya sekitar 10%-nya. Sementara 90% itu semua dialokasikan untuk perguruan tinggi, untuk kebutuhan operasional, UKT, beasiswa, dan sebagainya. Jadi kalau mau dilakukan efisiensi sebesar 39%, itu sekalipun pegawai Kemendikti tidak digaji, tetap aja beasiswa harus dipotong gitu ya. UKT harus naik, semuanya harus menyesuaikan dan melakukan efisiensi. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menaikkan uang kuliah atau memotong atau membatalkan beasiswa yang ada di Indonesia. Jadi ya kalau memang pemotongannya sudah sampai 39%, Pak Mendikti ini jadi kayak nggak punya pilihan. Ya. Gimana lagi? Harus dinaikin, harus dibatalin beasiswanya gitu. Itulah yang kemudian menjadi pemberitaan dan membuat adik-adik mahasiswa ini juga terpicu untuk menuntut salah satu anggaran pendidikan yang dipotong itu. Jadi ya antara apa yang diucapkan oleh Mendikti-Saintek sebelumnya atau Pak Satrio dengan aksi demonstrasi dan muncul tuntutan terkait dana pendidikan yang dipotong itu ya ada jalurnya gitu ya. Sebelumnya sudah disampaikan secara terbuka di DPR seminggu yang lalu dan mengatakan bahwa tidak mungkin tidak dinaikkan uang kuliahnya kalau ini terjadi pemotongan atau efisiensi anggaran karena sudah nggak bisa. Dan wajar kalau kemudian para adik-adik mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi kemarin. Nah, meski di pihak istana atau pihak pemerintah dengan juru bicaranya mengatakan bahwa tidak ada pemotongan dan sebagainya, beasiswa tetap lanjut, tidak boleh efisiensi ini mengganggu beasiswa dan sebagainya, itu hanya omong kosong gitu. Karena bahasan soal pemotongan itu sudah sampai di level bab-babnya, seperti misalkan sudah beasiswa dipotong berapa, operasional dipotong berapa, itu sudah ada tuh pagu dan kemudian pemotongannya sudah dilakukan. Jadi ya kalau pihak istana, juru bicara dari pihak pemerintah mengatakan tidak ada pemotongan, itu nggak bisa dilakukan, cuma bohong aja. Faktanya anggaran Kemendikti dipotong 39%. Jadi kalau kemudian muncul pernyataan beasiswa, KIP, kuliah, uang kuliah tidak naik dan sebagainya, ya nggak mungkin gitu karena anggaran Kemendikti memang untuk itu semua, untuk beasiswa, untuk operasional perguruan tinggi, untuk para dosen. Kalau sudah potongannya 39%, gimana caranya efisiensi? Beda misalkan pemotongannya cuma 5% gitu ya. Mungkinlah para pegawainya dipotong semua gaji dan anggaran operasionalnya. Tapi kalau 39% ya pasti sudah berdampak kepada semuanya. Jadi ini sudah disampaikan juga oleh Pak Satrio di rapat dengan DPR, itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi cuma memotong lampu dengan air. Itu nggak seberapa. Itu gimmick aja gitu ya. Kalau tujuan efisiensi adalah dengan mematikan lampu, mematikan listrik, mengurangi penggunaan air, itu sebulannya nggak nyampe 1 M. Jadi itu juga sudah disampaikan gitu. Sehingga dengan mundurnya Pak Satrio hari ini, saya kok curiga itu karena dia juga sudah nggak bisa kemudian mencerna perintah atau keputusan dari atas itu seperti apa. Bilangnya harus efisiensi, 39% dipotong dari anggaran Kemendikti, tapi beasiswa nggak boleh dipotong, KIP kuliah nggak boleh dipotong, uang kampus juga tidak boleh dipotong gitu ya. Tidak boleh dikurangi, itu menterinya kayaknya bingung, itu gimana caranya meledak dia. Wah, udah mundur aja gitu ya. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh Menteri Pak Satrio sebelumnya ini nampaknya tidak berhasil gitu, karena ketika dia berdebat dengan DPR mulai menceritakan soal situasi yang ada di kementeriannya, itulah yang mungkin juga sudah membuat Presiden Prabowo atau pemerintah mulai ancang-ancang, ini kayaknya nggak sesuai ini menterinya nih, disuruh efisiensi, disuruh jangan potong beasiswa, lah kok malah nggak mau gitu. Ya, tapi saya juga paham sih ya, terlepas meskipun saya nggak suka dengan Pak Menteri Satrio yang sebelumnya katanya berbicara kasar, mukul, dan sebagainya, tapi kalau soal efisiensi ya gimana caranya gitu.
Disuruh potong tapi nggak boleh dikurangi. Dipotong itu kan dikurangi. Dan ini terkonfirmasi dari pernyataan dari elit Partai Demokrat hari ini yang mengatakan bahwa terkait reshuffle ini Pak Prabowo katanya butuh yang kompeten, bukan yang berpolemik. Jadi butuh yang kompeten. Pokoknya diperintah harus siap. Beasiswa nggak boleh dipotong, KIP kuliah, UKT nggak boleh naik, siap gitu ya. Tapi anggaran kamu dipotong 39%, siap juga. Gimana caranya nggak tahu lah, pokoknya atur gitu kan. Jadi saya kok curiga mundurnya Pak Satrio di tengah-tengah gelombang demonstrasi seperti sekarang itu menunjukkan bahwa dia udah nggak kuat gitu. Ya demonstrasi mahasiswa menuntut supaya beasiswa tetap dilaksanakan, ya anggaran pendidikan tidak dipotong. Tapi dari pemerintah, dari presiden atau Kementerian Keuangan pemotongannya 39%. Itu ya nggak ngerti sudah mau ngapain, udahlah mundur. Dan kalau sampai setelah ini ada menteri lagi yang mengundurkan diri, itu pasti juga karena masalah atau urusan efisiensi. Karena mereka diminta untuk efisien gitu ya, anggarannya dipotong tapi harus kerja terus seperti biasa. Itu memang sangat-sangat sulit sekali dan menjadi tantangan bagi setiap orang. Tapi ya kita lihat saja apakah setelah ini akan ada lagi menteri yang mengundurkan diri. Karena satu menteri yang mengundurkan diri seperti misalkan Pak Satrio, itu akan memicu menteri-menteri yang lain untuk berpikir ulang atau kemudian bisa mencari jalan agar supaya perintah yang muncul dari Presiden atau Kementerian Keuangan itu benar-benar bisa dilaksanakan setidak masuk akal apapun perintahnya gitu ya. Anggaran dipotong tapi harus nggak boleh dipotong, itu nggak masuk akal, tapi harus dilaksanakan ya karena namanya perintah gitu ya. Kalau nggak mau melaksanakan ya udah pasti diganti atau ya harus mengundurkan diri. Ya semoga kita bisa mencari solusi yang lebih baik ke depan dan tidak hanya terjadi efisiensi atau kemudian pemotongan-pemotongan sampai ke pemecatan atau pengunduran diri. Karena bagaimanapun menteri yang bekerja baru 4 bulan yang lalu dan kemudian sekarang diganti, rasanya kok terlalu sebentar untuk sebuah evaluasi. Karena sejatinya ada banyak lagi menteri yang lebih penting, perlu didahulukan untuk di-reshuffle atau diganti. Misalnya, titik-titik. Kalian isi sendirilah. Gitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.